siapa yang sedang hamil, kemudian kehamilannya ini sudah masuk trimester ketiga. Ya, saya doakan, kita doakan bersama, semoga persalinannya lancar, dimudahkan, kemudian sehat bayinya, sehat ibunya juga. Kemudian, kalau sudah trimester ketiga, biasanya ibu hamil ini akan sering merasakan gerakan janin yang lebih aktif. Nah, ini normal. Harusnya memang seperti itu. Kemudian juga, pada trimester ketiga ini, ibu hamil akan sering merasakan gerakan janin ya. Nah, ini normal. Jadi, kalau seandainya gerakan janin berkurang, ini malah yang jadi tanda bahaya. Kemudian teman-teman, ya saat trimester ketiga, nah biasanya tanpa disadari ataupun disadari, ya ini ada kondisi janin ini mengalami cegukan. Kira-kira bahaya nggak sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab janin mengalami cegukan ini memang belum diketahui secara jelas kenapa bisa cegukan bayi di dalam kandungan, tetapi ada hubungannya dengan paru-paru janin yang semakin matang. Cegukan ini terjadi ketika diafragma janin berkontraksi secara tiba-tiba, kemudian juga ini dipicu oleh cairan ketuban yang masuk ke paru-paru ya, paru-paru janin ketika mereka bernafas. Loh, kok bisa bernapas, dok? Kan di rahim ya, di ketuban itu nggak ada udaranya. Jadi gimana bernapasnya? Jadi memang cara janin bernapas di dalam kandungan ini berbeda dengan kita. Kalau kita kan menghirup udara, ya menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau janin dia menghirup cairan ketuban, kemudian cegukan ini merupakan respon alami. Cegukan ini juga bisa diartikan sebagai kondisi ataupun tanda di mana diafragma janin ini udah mulai berfungsi dengan baik. Saraf tulang belakang, otak ini sudah bekerja dan saling terhubung. Gimana tahu, dok, janinnya cegukan atau tidak? Atau ibunya ikut cegukan saat janinnya cegukan? Karena kan nggak kelihatan. Nah, jadi saat janin cegukan di dalam rahim, ya mungkin ini akan seperti terasa tendangan lembut, tetapi cenderung terasa berulang-ulang dan berirama, ya sehingga perut ibu ini akan berkedut-kedut ya. Cegukan bisa dirasakan saat usia kehamilan 16 minggu, bahkan ada yang merasakan setelah kehamilan di atas 24 minggu. Nah, jadi berbeda-beda ya. Kemudian cara mengatasi janin cegukan gimana? Jadi umumnya teman-teman, kalau janin cegukan biasanya berhenti dengan sendiri tanpa membutuhkan penanganan khusus, terapi khusus. Tetapi jika bunda merasa nggak nyaman, ada beberapa cara yang bisa membantu untuk mengatasi cegukan pada janinnya. Nah, berbaring itu posisinya miring ke kiri. Ya, pertama bumil itu baring posisi miring ke kiri, kemudian bisa minum air putih, kemudian istirahat cukup ya. Dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi, bernutrisi, itu harus terpenuhi setiap harinya. Bumil ya harus tetap bergerak aktif sesuai dengan anjuran dokter. Gunakan bantal ibu hamil untuk menopang bagian perut ya, kemudian mengurangi tekanan pada bagian punggungnya. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan di rumah. Nah, berbahaya nggak cegukan pada janin? Nah, umumnya normal. Umumnya normal ya, termasuk sering terjadi ya. Pada trimester ketiga ini akan lebih sering terjadi cegukan-cegukan pada janinnya, bahkan menjadi salah satu tanda janin sehat dan sistem pernapasannya berkembang dengan baik. Yang perlu diwaspadai dan juga perlu dikonsultasikan ke dokter kalau cegukannya misalkan berlangsung lebih lama, ya lebih dari 15 menit. Kemudian intensitas cegukannya itu meningkat setelah usia kehamilan di atas 32 minggu. Nah, karena umumnya intensitas cegukan pada janin akan berkurang ya setelah usia kehamilan di atas 28 minggu. Cegukan terjadi 3-4 kali dalam sekali waktu. Yang ditakutkan adalah adanya gangguan pada tali pusat terlilit. Yang ditakutkan adalah meningkatnya resiko kerusakan pada otak ya, karena tali pusat yang terlilit tadi. Nah, hingga ini berisiko ya keguguran. Nah, pesannya untuk bumil di rumah, untuk bunda di rumah, harus memantau jumlah gerakan janin secara berkala. Idealnya bumil akan merasakan 10 gerakan janin setiap 2 jam. Jika tidak merasakan gerakan janin, ya sama sekali
selama periode tadi, ya langsung aja bawa ke dokter, dia diperiksakan ke dokter terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.